Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk peserta MTLOC batch ke 73 ya. Kita sudah 73 kali mengadakan kelas seperti ini dari tahun 2000 pertama tuh November 2018 gitu ya. Dari November 2018 sekarang sudah 2025. 2 bulan lagi itu berarti 7 tahun gitu ya. November 2018. Jadi teman-teman peserta MTLOC angkatan ini itu berarti komunitas kita sudah di grup itu mungkin hampir 1.500. 1.500. Jadi setelah 3 hari ini eh, teman-teman akan dibawa ke komunitas rumah PCI gitu ya. Jadi ada 1.500-an lah, sekitar segitulah, atau mungkin bisa lebih. Nah, eh, kelas ini itu berlangsung 3 hari gitu ya. 3 hari dari hari ini 26 sampai Minggu 28 ya. Biasanya 2 hari pertama itu adalah presentasi dari saya ya. Presentasi. Kemudian hari 1 hari terakhir itu biasanya transendensi, contoh transendensi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa program ini ya, program mentoring ini itu adalah program belajar gitu ya, program belajar mengenai konteks aku gitu ya, yang jenis-jenis konteks aku. Kemudian eh, setelah itu juga dari jenis kemudian menjadi level konteks aku. Yang ketiga baru setelah jenis, level, lalu kemudian itu adalah karakteristik atau sifat, ya karakteristik aja lah ya. Karakteristik setiap jenis konteks aku. Karakteristik setiap jenis atau level konteks aku gitu. Jadi itu adalah program kita. Kemudian sasaran utama ya, tujuan utama daripada keseluruhan kelas PCI itu adalah agar eh, masyarakat atau orang secara individu itu lebih didominasi oleh konteks aku sejati, konteks aku yang lebih tinggi dari konteks aku orang gitu ya. Jadi kita di PCI itu sudah mengkategorikan ada 3 jenis konteks aku. Kita sebut konteks aku level 1 atau jenis pertama, konteks aku level 2, konteks aku level 3. Nah, konteks aku inilah yang kemudian itu mendominasi mendominasi perilaku orang gitu ya. Dia mendominasi perilaku orang. Jadi
sejak awal kita harus sudah bisa membedakan bahwa di PCI itu dia dikenal harus apa namanya kategori dikenal kategori itu aku sama orang itu perlu dibedakan. Dan yang kita pelajari itu adalah uh, mengenai jenis-jenis konteks aku atau level-level konteks aku, lalu kemudian karakteristik setiap konteks aku. Dan harapannya adalah setiap orang, baik itu individu maupun kolektif, itu lebih didominasi oleh konteks aku minimal level 2. Karena secara umum itu kehidupan orang itu didominasi oleh konteks aku level 1. Nanti ini akan terlihat di dalam sesi-sesi transendensi. Harapannya kalau orang itu didominasi oleh konteks aku level 2, maka masalah-masalah yang ada pada konteks keorangan, baik itu masalah fisik, masalah keluarga, sampai masalah satu planet ini itu bisa diselesaikan secara cepat gitu. Dan di dalam pemetaan itu kita melihat bahwa sumber penderitaan, sumber masalah pada orang ini adalah konteks aku level 1 gitu. Dan tujuan kita tidak muluk-muluk, yang penting orang orang yang namanya Aswar atau siapapun itu lebih didominasi oleh konteks aku level 2. Jadi teman-teman, kalau sudah ikut mentoring itu berarti dia mesti mengambil asas. Sudah bayar itu berarti dia sudah mau menerima asas bahwa konteks aku level 2 itu harus dominan pada kehidupan orang sehari-hari gitu. Dan itu tidak mudah untuk bisa men-shifting konteks aku level 1 menjadi konteks aku level 2. Tidak mudah. Butuh proses, butuh belajar, butuh kuliah, butuh mentoring gitu. Tapi untuk itulah program ini diadakan gitu. Seperti itu. Kemudian mengenai pembelajaran, ya uh, pembelajaran di PCI itu ada dua, ada bahkan tiga model sebenarnya. Pertama, sesi transendensi. Ini satu model pembelajaran yang khas di PCI. Yang kedua tuh model uh, kuliah umum, kuliah-kuliah. Ini ada kelas TBP setiap pagi, Minggu sampai Rabu. Kemudian ada kelas Kamisan, mulai hari Kamis sampai hari Sabtu. Kemudian ada kelas New Normal. New Normal itu dia hari Kamis. Juga ada kelas-kelas beda buku atau kelas-kelas mastering gitu ya. Keseluruhan kelas ini itu tujuannya cuma satu, biar lebih cepat peragaan konteks aku level 2. Terus yang ketiga tuh ada satu model pembelajaran tuh yaitu teman-teman itu biasanya kalau kita itu tidak disuruh menulis, tapi disuruh ngajar secara verbal gitu. Ada suruh buka kelas.
apa namanya, kalau istilahnya itu suruh ngambil santri. Tapi itu pilihan ya. Pilihan yang teman-teman ya yang biasa dari PCI itu ini. Kalau ini itu teman-teman bisa bisa ambil atau tidak, kita nggak bisa kontrol. Tapi sebaiknya diambil karena itu juga dalam rangka untuk mempercepat, memperkuat peragaan konteks aku level 2 gitu. Nah, eh, itu adalah jenis pembelajaran di PCI dalam rangka untuk mempercepat peragaan konteks aku level 2. Kenapa sih harus peragaan konteks aku level 2 gitu? Sebagai motivasi bahwa uh, sebagai motivasi bahwa seluruh penderitaan orang, baik itu personal maupun kolektif, itu adalah penderitaan yang uh, digerakkan oleh konteks aku level 1 gitu. Jadi biar teman-teman semangat, oh kalau gitu bisa dong penderitaan itu diakhiri gitu. Karena penderitaan itu adalah penderitaan pada orang, ya sebut apa saja gitu. Sebut apa saja. Maka dari ilmu kesadaran itu dia bisa didalilkan bahwa seluruh penderitaan pada orang itu sesungguhnya adalah hanyalah peragaan konteks aku level 1 gitu. Itu perlu ditulis tuh bahwa seluruh penderitaan manusia hanyalah peragaan dari konteks aku level 1. Tulis dulu. Makanya eh, konteks aku level 1 ini mesti harus dilampaui agar orang lebih didominasi oleh konteks aku level 2 gitu. Seperti itu. Saya biasa mendukung ya, mendukung tesis ini ya, dari buku-buku Hawking. Jadi kita punya punya bacaan kuliah-kuliah umum itu dari buku-bukunya Hawking ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini kita bisa lihat bahwa ini adalah konteks aku, level kesadaran itu adalah level konteks aku. Kemudian social problem ini kan ya ini adalah orang. Ya, kita bisa baca begitu. Kemudian mengenai skala. Konteks aku level 2 itu mulai dari sini gitu. Sementara yang ini konteks aku level 1, ini masih level 1 tapi dia sudah uh, tidak se ekstrim konteks aku level 1 paling bawah ini. Kita nyebutnya ini konteks aku level 1 tanpa pilar yang ini. Tanpa pilar. Kalau yang ini konteks aku level 1 sudah pakai pilar. Berpilar. Perbedaannya tuh gini ya. Uh, ya inilah. Nah, ini dia. Jadi dari konteks aku level 1 tanpa pilar, lalu konteks aku level 1 yang berpilar, lalu konteks aku level 2, level 3 gitu. Pemetaannya seperti itu. Jadi kuliah-kuliah kita, kemudian sesi-sesi kita itu dalam rangka untuk
mengurangi penderitaan uh, umat manusia gitu, penderitaan kemanusiaan kita gitu. Tidak hanya untuk mengurangi penderitaan, tetapi juga untuk mempercepat proses pertumbuhan, mempercepat proses perbaikan kondisi-kondisi penghidupan pada orang gitu. Jadi ada sisi pragmatisnya gitu ya. Ada sisi pragmatisnya. Kemudian apa namanya? Untuk program 3 hari ini, seandainya teman-teman itu asing gitu ya, masih asing dengan kosakata atau asing dengan uh, istilah-istilah saya itu tidak menggambarkan atau itu tidak menggambarkan kecerdasan teman-teman gitu. Itu kalau asing tuh berarti ya hanya tidak terbiasa. Jadi bukan bodoh tapi belum terbiasa saja. Itu tidak masalah. Tidak masalah karena nanti teman-teman tuh akan tetap menjalani proses pembelajaran uh, yang sifatnya personal melalui sesi-sesi transendensi. Kalau sesi kuliah umum tuh ya karena yang menyampaikan itu ya Aswar, maka kemudian kosakata, gaya bahasanya, gaya berceritanya itu ya berdasarkan latar belakang, ya, latar belakang dari orang itu gitu. Dan itu tidak bisa dijadikan pendasaran kecerdasan yang lain gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Kemudian apalagi? Untuk mempercepat proses-proses pembelajaran ya, agar konteks aku level 2 itu lebih dominan menggerakkan orang. Teman-teman bisa ada banyak kelas ya di website PCI itu. Tapi secara umum tuh yang kita bahas tuh adalah buku-buku Hawkins. Gitu. Buku-buku Hawkins. Saya kira itu. Kemudian mengenai kelas 3 hari ini atau kelas 2 hari presentasi itu dari PCI sudah menyiapkan apa namanya semacam poin-poin ya, poin-poin. Yang pertama itu ringkasan ya. Jadi kalau teman-teman hanya punya waktu beberapa jam itu ngikut ringkasan itu sudah cukup. Mungkin yang lain bisa dengar sambil Zoom gitu ya. Kita tahu bahwa ya uh, kesibukan mungkin ya atau persoalan yang dihadapi itu sangat kompleks, maka saya merasa uh, perlu saya buatkan ringkasan ini baru 2 kali ini dibuatkan ringkasan gitu ya. Kemudian slide kedua tuh ada penderitaan multidimensi ya. Jadi mungkin yang membawa kita ikut kelas ini adalah penderitaan itu gitu. Jadi penderitaan itu punya tujuan gitu. Dan tujuan terbesar daripada penderitaan itu adalah agar aku itu kembali kepada robnya gitu. Nah, itulah nama asomat. Jadi kalau misalnya begini, pas menderita aja lu baru rajin-rajin ke masjid. Memang itu tujuan penderitaan. Ketika ada penderitaan, maka uh, kita kembali ke sumber. Nah, itulah nama asomat. Salah satu ekspresi nama asomat itu adalah dalam penderitaan kita ingin keluar, kita ingin kembali. Kita tahu bahwa penderitaan itu berarti bukan nature alami kita gitu. Makanya kita belajar
Jadi mohon diniatkan bahwa pembelajaran ini itu dalam rangka untuk kembali. Dan saya kira siapa sih yang apa tidak memiliki penderitaan gitu ya. Oke itu. Jadi kalau teman-teman misalnya ikut kelas ini karena suatu motif penderitaan itu sudah benar gitu. Itu salah satu ekspresi dari namanya asomat. Tempat kembali ketika menderita. Tempat kembali ketika butuh, ya kan? Kadang-kadang kan kita di masyarakat kita itu orang yang kembali itu diejek. Lo kalau pas giliran butuh aja baru ke sini, giliran nggak butuh nggak ke sini. Ya memang begitu, ya dah. Memang begitu. Dan itu enggak, jangan diejek gitu. Nanti orang nggak kembali selamanya gitu. Gara-gara ketika kembali direndahkan. Ya setelah ditangkap KPK, umroh itu tuh asomat gitu. Memang harus begitu. Justru salah kalau dia setelah ditangkap pun tidak kembali. Itu, itu udah nama asomat seperti itu. Gitu. Jadi ketika orang itu menderita, dia akan kembali. Dari situ kemudian bahwa penderitaan itu berguna secara spiritual. Karena itu akan dia pastikan kembali. Bahkan di dalam buku-buku ya, dalam buku-buku biografi kita membaca bahwa bahkan seorang ateis pun ketika dia sangat menderita maka dia pingin kembali. Contohnya adalah David Hawkins ya. Hawkins sendiri ketika dia menderita tidak ada lagi yang bisa membawanya keluar dari penderitaan. Dia ingin kembali ke Tuhan. Biasa, jangan apa ya, jangan disikapi dengan penghinaan. Ada juga ceramah-ceramah, lo kalau ke masjid pas susah aja lo, memang harus begitu. Memang pas susah itu harus ke masjid. Itu ekspresi dari asomat gitu. Mau kemana? Mungkin kalau dalam senang-senang kamu tidak kembali. Tapi ketika susah, kamu akan kembali. Itu sudah normal, bagus. Jangan dihina. Sudah betul itu. Sudah betul. Oke itu ya mengenai penderitaan. Yang kemudian yang slide ketiga, akar penderitaan gitu. Kita harus mencari apa sih akar penderitaan. Tadi sudah kita singgung bahwa penderitaan itu adalah suatu jenis peragaan konteks aku gitu. Penderitaan itu suatu jenis peragaan konteks aku level satu. Itu. Begitupun dengan kemuliaan dan kebahagiaan itu pasti suatu jenis peragaan konteks aku level 2, level 3 gitu. Seperti itu. Kemudian slide keempat kita akan bahas titik balik perubahan gitu ya. Di sini kita di titik balik perubahan ini sebenarnya kita sedang mengkaji ya salah satu nama Tuhan yaitu asomat tadi. Jadi menderita pasti dia kepingin balik ke Tuhan meskipun tuh sebelumnya ateis gitu. Dan kita mencoba ya kalau misalnya ada teman kita yang datang ke kita itu hanya pas lagi susah itu jangan dihardik. Memang begitu jiwa itu justru dirangkul. Justru harus dibilang kalau kamu susah ke sini ya. Tapi kalau lagi senang boleh nggak ke sini? Mesti gitu. Jangan kamu ini ya dasar giliran susah aja nyari saya, giliran nggak susah nggak ingat. Nggak apa-apa, jangan digituin. Nanti dia nggak kembali lagi. Justru ketika dia susah tuh
dibisikin. Nah, gitu dong. Kalau susah ke sini saja. Jangan ke kemana-mana. Giliran senang, boleh nggak ke sini. Tapi kalau susah, harus ke sini. Seperti itu gitu ya. Itu biar nama Tuhan As-Somad itu terperagakan. Ya kan? Nggak apa-apa. Kalau pas banyak duit, nggak ingat surau. Nggak apa-apa itu. Pas lagi susah, baru baru ke surau itu wajib gitu. Itu ya memang begitu. Apa jiwa ya aku itu ya seperti itu. Jiwa orang itu ya seperti itu. Yang ideal kan banyak duit ke surau. Pas susah di surau gitu kan. Ya itu idealnya, tapi kan ya kita apa fase yang paling paling fase awal itu kan terjadi pada siapa saja bahwa hanya pas susah nggak apa-apa. Tuhan memanggil kok, ya kan. Kemudian kita akan pelajari level-level atau jenis dan level konteks aku. Kemudian ada proses transendensi, lalu kemudian itu kita akan membahas ini society 6.0 gitu. Nanti kita akan bedakan dengan society yang sebelumnya berarti 5.0, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Oke, kita langsung ke slide pertama, ringkasannya gitu. Apa ya? Ringkasan umum daripada keseluruhan program kita itu seperti ini gitu. Jadi ini harus harus menjadi pegangan bersama gitu ya. Sistem kedirian namanya. Di sini ada dua konteks, ada konteks keorangan, ini ada konteks keakuan gitu. Konteks keakuan tuh kita apa namanya? Kita kategorikan hanya ada dua. S kecil itu konteks aku level satu. Level satu. S besar itu konteks aku level 2 dan level 3 gitu. Kemudian konteks keorangan tuh orang tuh ya punya tubuh dong. Dia punya tubuh, punya keluarga. Satu orang itu kan semuanya ini kan. Dia punya struktur organisasi yang kompleks. Gitu. Satu orang itu punya peran yang kompleks sebagai organisme biologis, ya, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota suku, sebagai anggota bisnis tertentu, meskipun dia hanya membeli tugasnya kan, anggota bisnis itu, sebagai anggota komunitas, sebagai anggota suatu kota, masyarakat kota, sebagai suatu warga negara, sebagai suatu anggota masyarakat digital, dan ya manusia di planet itu gitu. Jadi orang itu dia berlapis, berlapis gitu ya. Jadi kalau planetnya rusak, orang tuh menderita. Kalau dunia digitalnya banyak berita negatif, orang itu menderita. Kalau negara itu kacau, orang itu menderita. Kalau kota itu buruk, komunitas itu apa relasi kuasanya besar, itu menderita dan seterusnya gitu. Jadi sistem kedirian itu kita model ya. Ini namanya model sistem kedirian gitu. Usahakan ini menjadi patokan selama belajar di PCI. Dan kita mungkin punya penderitaan yang berbeda-beda pada setiap level organisasi keorangan kita. Mungkin orang masuk apa orang ikut program mentoring MTLOC itu karena
ada penderitaan di tingkat fisik, tubuhnya sakit, gitu ya. Tubuhnya sakit, derita dia. Kemudian mungkin ada juga keluarganya lagi menghadapi tantangan besar, misalnya sudah masuk berkas, ya itu sudah masuk berkas ke pengadilan agama misalnya, lalu uh, ingin kembali memulihkan keutuhan keluarganya dan ikut program ini biar saya bisa memulihkan keutuhan keluarga saya yang sudah retak. Gitu. Ada yang ikut begitu. Gitu. Ada yang ingin menyelamatkan sukunya. Gitu. Oh, saya ingin suku saya itu ya dia menjadi suku yang berdaulat secara kebudayaan. Misalnya. Saya tidak rela suku saya itu hanya menjadi konsumen dari budaya-budaya lain. Saya ingin suku saya itu sejajar dengan suku-suku yang memimpin peradaban gitu. Ada yang seperti itu ikut MTLOC gitu. Ada yang punya penderitaan karena bisnis, ya atau bisnisnya lagi terlilit utang gitu. Atau bisnisnya ini sedang menghadapi uh, disrupsi, disrupsi. Saya ingin membawa bisnis saya itu keluar dari disrupsi ini. Ada yang belajar MTLOC itu seperti itu. Ada juga yang belajar itu karena saya ingin komunitas saya itu sebagai ruang tumbuh, ruang penyembuhan gitu. Komunitas yang relasi kuasa tuh tidak punya tempat seperti itu. Kemudian ada juga yang ikut itu karena ingin membangun kota. Ya, PC itu sudah apa ya beberapa kali, sudah 2 kali, mau 3 kali ini mengadakan kelas-kelas di di kota gitu ya. Membangunkan masyarakat kota, ayo kotanya ini jangan jadi kota miskin, jangan jadi kota yang gelap, jangan jadi kota yang kotor. Ada yang belajar itu ingin memulihkan penderitaan kotanya. Gitu. Ada yang ingin menyelesaikan masalah di tingkat negara. Ya. Dan seterusnya. Jadi uh, alasan orang untuk ikut kelas itu biasanya emang ada tantangan dari penderitaan itu. Dan belum tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Apa yang harus saya lakukan. Dan penderitaan ini makin lama tuh makin berat gitu. Jadi model ini teman-teman tuh perlu kita di PCI bilang itu model sapu jagat gitu ya. Bisa menjelaskan seluruh fenomena-fenomena mulai fenomena spiritual sampai fenomena sosial gitu. Modelnya seperti ini. Dan model ini itu sebenarnya ini adalah model kenyataan dari konteks aku sejati gitu. Sistem kedirian atau ini adalah model kenyataan dari aku sejati. Gitu. Jadi kalau teman-teman tidak punya waktu untuk ikut keseluruhan kelas hari ini, maka dengan memahami model ini itu teman-teman, oke, saya tahu bahwa ada penderitaan di keluarga saya dan saya ingin menyelesaikan itu melalui shifting konteks aku gitu. Jadi sudah tahu tujuannya. Oke, saya ikut kelas ini untuk menyelesaikan
penderitaan di bisnis saya melalui shifting konteks aku gitu. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Dan mungkin sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin mengajak semua ya, semua tidak hanya peserta baru, untuk menuliskan kembali penderitaan-penderitaan yang masih sedang terjadi dan ingin diselesaikan. Tuliskan gitu ya, jenis penderitaan yang masih sedang dialami. Ya, misalnya finansial, tulis saja gitu. Nah, ditulis masing-masing gitu ya. Nggak usah ditulis di komen, nggak usah. Ditulis saja di modulnya masing-masing. Penderitaan apa sih yang masih saya alami? Gitu. Seperti itu. Oke. Oke. Ah, ini kita lihat ya masih masih dengan sistem kedirian, tapi sudah diperluas, sudah diperluas. Jadi konteks aku itu ada tiga. Konteks aku level satu, konteks aku level 2, konteks aku level 3. Gitu. Konteks aku level satu itu ada dua. Ada konteks aku yang tanpa pilar, itu dimensi 3 gitu ya. Yang ini tanpa pilar, ini dia. Ada konteks aku level satu itu yang sudah ada pilarnya, itu ada 4 gitu. Oke, jadi pada akhirnya melalui kelas mentoring itu, teman-teman akan mempelajari ini semua. Akan mempelajari itu semua gitu. Dan syukur-syukur besok-besok itu tidak hanya diperagakan dalam kehidupan, tetapi juga peragaannya itu lebih luas, yaitu eh, diajarkan. Jadi kelas mentoring ini teman-teman itu bisa dibilang tidak akan menjadi follower gitu, tetapi dia menjadi pemimpin untuk mengurangi penderitaan kemanusiaan gitu dan untuk menghilangkan kebodohan gitu. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi teman-teman ya ini akan menjadi yang dipelajari. Nah, persoalannya kan adalah dari penelitian kesadaran itu 85% orang gitu ya. 85% orang itu masih terus digerakkan oleh konteks aku level satu gitu. Ya kan? Dalam kasus Indonesia, 60% masyarakat Indonesia itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itu pasti secara kesadaran itu adalah 60% orang miskin ini yang hidup di bawah garis kemiskinan ini itu digerakkan oleh konteks aku level satu yang tanpa pilar, yang tanpa pilar. Dan kondisi ini itu sudah berlangsung mulai diukur tuh tahun 70. Tahun 70-an. Jumlah orang miskin itu 60% gitu. Setelah pembangunan 40 tahun masih 60%.
gunung udah habis, tambang emas udah habis, pantai udah habis. Semuanya udah habis. Tapi jumlah penduduk yang miskin masih sama. Artinya tidak berubah jumlah yang menderita. Ya, tidak berubah. Dan itu kita melihat secara kesadaran bahwa ya ini digerakkan oleh konteks aku level 1. Dan memang konteks aku level 1 yang tanpa pilar ini memang karakteristiknya itu adalah merusak. Dia merusak. Dia merusak. Menghancurkan. Nanti kita akan lihat nanti karakteristik dari konteks aku level 1 tanpa pilar itu yang merupakan basis awal spiritual gitu. Seperti itu. Basis awal. Dan jangan-jangan kita juga masih punya PR bahwa keorangan kita itu masih berjibaku dengan konteks aku level 1. Makanya kita keseluruhan program kita adalah menjadikan konteks aku level 2 sebagai medan energi kolektif yang dominan di dalam konteks keorangan gitu, baik tubuh maupun planet ini gitu. Seperti itu. Itu yang penting gitu. Bagaimana ke sana? Bagaimana men-shifting konteks aku yang dominan pada orang? Yaitu yang akan menjadi kurikulum mentoringnya gitu. Itu yang akan menjadi kurikulum mentoringnya. Seperti itu. Oke. Ya, pemodelannya gini. Kalau sekarang itu ya masih 85% orang itu dikuasai oleh konteks aku level 1 yang tanpa pilar. 15% itu yang ya sekitar katakan 14% itu konteks aku yang ada level 1 tapi sudah ada pilarnya. Hanya 0,4 itu yang digerakkan oleh konteks aku level 2 gitu. Seperti itu. Oke. Jadi itu apa? Konsep di dalam ilmu kesadaran. Pokoknya apapun penderitaan pada orang gitu ya. Pasti penderitaan itu penderitaan yang merupakan peragaan dari konteks aku level 1. Itu dia. Seperti itu. Maka kemudian orang itu mesti harus dibebaskan dari dominasi konteks aku level 1. Seperti itu. Itu sistemnya ya. Jadi teman-teman ya kita tahu bahwa kemanusiaan kita, keorangan kita itu adalah masih mandi dengan penderitaan, maka berarti pengetahuan ini mesti harus diajarkan ke semua orang gitu, semua orang. Itu sistem kedirian gitu ya. Ya ini tadi kita sudah bahas bahwa dalam sistem kedirian itu penting untuk uh, membedakan konteks aku dengan orang gitu. Konteks aku level 1 biasa kita sebut aku orang gitu. Konteks aku orang. Dan diingat di level 1 ini ada dua kan, tanpa pilar dan dengan pilar. Dengan pilar.
Kemudian ada, kalau level 2 itu kita sebut aku sejati gitu ya. Konteks aku yang murni gitu. Kalau konteks aku level 1 ini yang tanpa pilar ini paling berbahaya, paling membahayakan kemanusiaan, paling membahayakan kemanusiaan atau keorangan gitu. Di sini, di sini membahayakan sekali. Jadi seluruh perilaku orang itu ya, perilaku orang itu perilaku yang merupakan peragaan dari konteks aku gitu. Berbahaya itu ini gitu. Merusak, merusak. Kalau D4 itu dia sudah ada pilar lebih rasional aku itu. Tapi itu belum sejati. Kita sebut sebagai tangga dia, baru di tangga kesejatian. Tangga menuju sejati gitu. Tangga menuju kesejatian. Ini biasanya didominasi oleh para saintis ya, para pelajar. Aku itu sudah menjalani proses pembelajaran. Gitu. Kemudian ada jenis aku yang paling tinggi gitu ya, aku abdun. Nah ini istilah-istilah yang ada di komunitas gitu, nggak ada di tempat lain ya. Jadi kita pembelajarannya itu menggunakan kosakata yang khas, yang itu mungkin tidak ada di tempat lain. Jadi jangan ditanyakan ke orang lain, ke komunitas lain gitu. Karena ini berlaku di kelas PCI gitu. Aku Abdun itu adalah aku sejati juga sebenarnya. Aku sejati yang sudah memakai atau yang sedang memakai nama-nama Tuhan gitu. Seperti itu. Jadi tetap dia aku sejati juga, tapi dengan derajat ketuhanan gitu. Aku sejati yang sudah berada di derajat ketuhanan gitu. Nah, ini gambaran umumnya gitu ya. Gambaran umum. Kemudian, oke, pada akhirnya uh, ini namanya posisi konteks aku gitu. Posisi konteks aku itu ada 8 jenis sebenarnya, tapi dari 8 jenis itu kita bisa bedakan dia menjadi 3 kelompok besar, level 1, level 2, level 3. Nah, ini saya sengaja masukkan di sini karena dia baru belum sampai sih belum sampai di aku sejati tapi sudah lepas dari uh, yang level 1 tanpa pilar gitu ya. Itu hanya soal bagaimana kita menamai gitu. Jadi dari 3 jenis konteks aku ini ada satu konteks aku itu pokoknya statusnya berbahaya, membahayakan gitu, yaitu konteks aku level 2. Ini konteks aku level 1 tanpa pilar gitu. D3 ini. D3. Ini yang harus dilarutkan, yang harus dibersihkan, yang harus dihilangkan dari orang gitu. Harus dihilangkan. Nah, dari 3 ini, konteks aku itu kan dia hanya ada 2 sebenarnya. Kalau ini satu kesalahan ini. Satu kesalahan. Ada konteks aku itu pada dimensi ketuhanan, yang ini. Ada konteks aku pada dimensi keorangan atau kemanusiaan gitu ya. Di PCI itu saya menggunakan istilah keorangan, lebih banyak menggunakan istilah keorangan untuk menggantikan
kata kemanusiaan gitu. Karena eh, kata keorangan itu dia menunjuk orang sebagai tidak hanya dia bukan makhluk individu gitu. Dia adalah makhluk sosial, makhluk budaya, orang dia. Oh, dia orang Muna, dia orang Bekasi gitu ya. Jadi bukan orang per individu gitu. Tapi namanya orang itu menunjuk suatu kelompok. Makanya saya menggunakan keorangan gitu. Pada konteks ketuhanan, posisi-posisi aku ini, jenis-jenis aku ini adalah posisi untuk memperagakan kehadiran Tuhan gitu. Ini nanti ada di sini, tapi saya bahas saja di sini ya. Jadi posisi aku itu bisa dipahami dari dua konteks. Ada konteks ketuhanan, ada konteks keorangan gitu. Pada konteks ketuhanan, posisi-posisi aku ini dipahami sebagai posisi untuk memperagakan kehadiran Tuhan gitu. Sementara pada konteks keorangan, posisi-posisi ini sebagai posisi yang menggerakkan, mendominasi perilaku orang. Gitu. Posisi sebagai konteks yang menggerakkan perilaku orang. Sebagai konteks yang mendominasi ya. Mendominasi atau menggerakkan. Menggerakkan perilaku orang. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memahami posisi aku itu ada dua. Mau dibahas dalam konteks apa dulu? Konteks ketuhanan berarti setiap posisi ini itu adalah posisi untuk memperagakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu akan diperagakan oleh aku dalam ekspresi apa? Dalam ekspresi yang buruk ya di sini pilih ini gitu. Ya kan, dalam ekspresi yang baik ya pilih di atas. Seperti itu. Kemudian dalam konteks keorangan, maka kita bilang bahwa perilaku orang itu adalah hanya peragaan konteks aku gitu. Jadi orang itu hanya bentuk material dari spirit gitu. Bentuk materialnya itu. Jadi sebenarnya orang itu hanya bisa dibilang hanya korban, ya kan? Korban dari konteks aku yang menggerakkannya gitu. Jadi percuma kita salahkan orangnya gitu. Ya kan? Padahal orang itu juga digerakkan oleh konteks aku yang dia tidak punya kategori itu bahkan. Untuk tahu kategori saja enggak. Gimana bisa dimintain pertanggungjawaban misalnya kan.
Nah, itu uh, konteks aku itu bisa dibahas dari dimensi ketuhanan maupun dimensi keorangan gitu. Seperti itu. Oke, ya. Ya ini ringkasan-ringkasannya gitu. Nah, ini hanya beda pemodelan gitu. Jadi ada pendasaran konteksnya, lalu ada peragaannya. Peragaannya di mana-mana, di seluruh alam. Seluruh alam gitu. Entah tahu, entah tidak kategori konteks aku, tetap saja itu selalu terperagahkan gitu. Maka beruntunglah yang tahu konteks aku gitu. Karena dia bisa memilih konteks untuk diperagakan. Bagi yang tidak tahu, mungkin dia akan terus menghukum dirinya, menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, menyalahkan pengasuhan, menyalahkan sejarah. Ini saya begini gara-gara kelamaan dijajah Belanda, ya kan? Tanpa tahu bahwa pernyataan-pernyataan semacam itu adalah suatu peragaan konteks aku gitu. Ini satu peragaan konteks aku gitu. Oke. Kemudian ya ini tadi sudah dibahas gitu ya. Sekarang mari kita lihat penderitaan slide kedua. Slide kedua itu penderitaan multidimensi gitu. Multidimensi itu maksudnya kalau kita tidak mengerti penderitaan maka kita bisa ganti dengan siksa, udah gitu aja gitu. Siksa.